Baik, kemudian saya akan mulai share screen ya, share screen tentang mata kuliah kita. Baik, ini sudah ada di panjenengan semuanya. Untuk itu, karena tadi sudah kita mulai dengan basmalah, kita akan presentasikan materi kita hari ini. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mohon maaf ini saya berkecil saja. Nah, kita akan mulai tentang apa sih sesungguhnya statistik pendidikan itu, gitu ya. Statistik pendidikan, makhluk seperti apa, gitu ya. Hal seperti apa, gitu. Nah, di dalam mata kuliah ini saya nanti minta ya. Tadi saya sudah share di Google Classroom. Saya ingin harapan-harapan ya dari saudara. Kalau saya tanya yang menjadi harapan saudara, apa yang saudara harapkan dari mata kuliah ini? Moga silakan direspon. Ada yang punya harapan dari mata kuliah ini? Silakan, monggo. Monggo, silakan. Ada yang merespon? Ya. Monggo. Nah, ada yang punya keinginan untuk bisa lulus? Pasti semua ingin ya. Betul, Pak. Semuanya ingin lulus, Pak. Nah, semuanya pasti ingin lulus. Dan itu harapan pertama saya. Ya. Harapan pertama saya, saudara bisa lulus. Dan harapan kedua, lulusnya bukan hanya sekedar nilai A. Nilai A itu masih minimal menurut saya. Tapi yang saya harapkan adalah A+. Loh, kenapa kok A+? Padahal materi di kita atau values di kita, nilai paling tinggi di kita itu adalah A. A+ itu punya makna bahwa setelah nanti saudara ya, selesai mengikuti pembelajaran mata kuliah statistik pendidikan ini, diharapkan saudara bisa mengaplikasikan di dunia pendidikan yang nyata, di universitas kehidupan yang lebih real. Jadi setelah selesai dari S1, Anda saudara bisa memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah disebut dengan A+. Artinya, secara akademik Anda memperoleh nilai A, kemudian secara implementatif Anda bisa menerapkan di dalam kehidupan yang nyata. Nah, itu yang saya harapkan. Saya punya harapan juga yang kedua, materi ini bisa memberi bekal yang baik ya dari sisi pengetahuan, wawasan, dan yang berikutnya yang paling penting adalah skill. Nah, itu yang saya harapkan dari mata kuliah ini. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Iya, Pak. Oke, setujunya ya pastinya harus tegas ya. Setuju gitu ya. Setuju banget gitu ya. Oke, baik. Nah, ini yang terkait dengan harapan. Kemudian yang perlu kita sepakati lagi bahwa di dalam perkuliahan kita ini kan sekarang tidak mungkin dilakukan dengan luring. Nah, jadi kita masih menggunakan daring. Nah, di daring ini kita juga perlu mengikuti aturan yang ada di UI bahwa mata kuliah kita, setiap mata kuliah, setiap perkuliahan itu harus memenuhi target minimal 75%. Jadi kalau menurut SKS kita itu kan 4 SKS ya. Jadi 4 SKS itu berarti termasuk UTS dan UAS itu ada 28 kali tatap muka. Wah, ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin bisa kita lakukan semuanya 28 kali. Nah, oleh karena itu nanti kita tetap minimal 75%-nya itu terpenuhi. Jadi kalau 75% dari 28 itu berapa kira-kira? Berapa kali kita harus bisa ada di dalam kehadiran? Paling tidak 24 ya, 24 itu sudah kita tetap harus bisa masuk. Lebih aman 25 ya, lebih aman 25. Nah, itu kaitannya dengan kesepakatan kita. Kemudian yang kedua,
kita juga berharap nanti ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh saudara semuanya. Jadi saudara bisa mengerjakan. Dan insya Allah nanti materi akan saya upload melalui Google Classroom atau juga sesungguhnya bisa juga saya upload melalui atau saya kirim lewat WA group gitu ya. Meskipun saya sekarang belum punya WA group kelas ini ya, tapi tidak apa-apa. Lewat Google Classroom bisa juga saya berikan gitu ya. Nah ini akan mempermudah kita gitu ya. Dan kemudian kalau umpamanya tidak hadir, silahkan nanti ada mekanismenya. Jadi mungkin izin ya, memberitahu terlebih dahulu alasannya apa dan seterusnya. Ini tolong bisa disampaikan ke saya. Kalau tidak ada pemberitahuan, berarti nanti bisa dianggap tidak masuk. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di awal sehingga harapan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena ini kuliah perdana dan saudara juga baru ketemu dengan saya. Mungkin kalau ketemu papasan pas di kampus itu sudah gitu ya. Tetapi sebenarnya siapa sih gitu. Nah, ini saya taruh dulu. Jadi nama saya Allah kasih melalui orang tua saya gitu ya, memberi nama Nanang Nurianta gitu ya. Tapi karena saya orang Jawa ya sebenarnya Nurianto gitu ya. Nah, ini langsung saja biar enggak banyak. Nah, saya lahir di Kulon Progo tahun 1969. Ini hari atau tanggal dan bulannya nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Nah, kemudian alamat saya di Perum Gria Kencana Permai, GKP B5 nomor 5 RT 38 Argorejo Sedayu Bantul. Kalau orang Jogja nyebutnya Bantul gitu ya. Kemudian nomor HP saya 081 2279 3796. Kalau yang kedua 0856 2867 349 itu adalah dulu nomor saya tapi sekarang dipakai kekasih saya gitu ya. Nah, kasih tercinta gitu ya, yang setia menemani saya gitu. Nah, asal fakultas saya dari Fakultas Ilmu Agama Islam. Kemudian S1 saya dulu Tarbiyah UI. FIAI sekarang itu dulu namanya Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah gitu ya. Ini tahun 1988 saya masuk. Selesai tahun 1993. Wisuda 94 karena dulu wisuda hanya 2 kali. Kemudian S2 saya di Universitas Pendidikan Bandung, S3 juga di UPI Bandung. Kemudian keluarga saya 1 orang istri, alhamdulillah, dan 3 orang anak. Bahkan sudah punya cucu 1 ya. Nah, ini. Jadi sudah punya cucu 1. Moto hidup saya sebagaimana dalam hadis yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah moto saya. Sehingga seberapa kita berbagi itu yang akan membahagiakan, bukan seberapa kita mendapatkan. Itu yang paling penting. Kemudian email yang email UII itu adalah 954220101@uii.ac.id. Atau kalau yang pakai Gmail, Gmail yang umum itu adalah nanangnuri@gmail.com. Nah, ini sekedar ta'aruf saya, insya Allah sudah cukup jelas. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mendengarkan dengan baik? Ya, Pak. Masih, alhamdulillah ya. Baik. Saya ingin menjelaskan tentang apa sih sesungguhnya materi kita. Statistik pendidikan. Jadi statistik pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib yang berbobot 4 SKS. Dan ini wajib diambil oleh para mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Jadi mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil ya, semester 3, bertujuan membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan yang lebih utama adalah skill. Nah, skill, keterampilan gitu ya.
Jadi bukan hanya memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, tetapi yang lebih utama adalah nanti skillnya. Artinya para mahasiswa didorong, dibekali untuk bisa memiliki keterampilan mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan statistik ini, ya, teori-teori statistik, ilmu-ilmu statistik di dalam terapan. Jadi kita termasuk mata kuliah terapan, gitu ya. Statistik pendidikan itu mata kuliah terapan. Dulu mata kuliah ini merupakan gabungan, ya. Jadi gabungan dari dua mata kuliah, yaitu mata kuliah statistik 1 dan statistik lanjut. Statistik 1 itu dulu bobotnya 2 SKS, sedangkan statistik lanjut itu 3 SKS. Jadi totalnya 5 SKS. Tapi sekarang kemudian diperas menjadi satu mata kuliah, menjadi statistik pendidikan, berbobot 4 SKS. 4 SKS. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah analisis, penting untuk membekali mahasiswa dalam kaitannya dengan urusan atau masalah-masalah analisis data kuantitatif, maka mata kuliah ini erat hubungannya dengan mata kuliah lain, terutama metodologi penelitian, teknik evaluasi pendidikan, teknik penulisan skripsi, dan mata kuliah lain yang membutuhkan analisis data kuantitatif. Disebut dengan analisis data kuantitatif karena berbasis angka. Ya. Jadi data kuantitatif itu basisnya angka. Apakah ada data yang bersifat kualitatif? Ada. Tetapi kalau nanti kaitannya dengan statistik harus dikuantifikasikan terlebih dahulu. Nah, inilah deskripsi tentang mata kuliah statistik pendidikan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini selanjutnya adalah konsep map kita. Konsep map yaitu peta konsep dari materi statistik pendidikan. Di dalam mata kuliah kita ini, yang pertama kita nanti akan berbicara pengertian apa sih statistik pendidikan itu. Apa fungsinya, apa perannya. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, di samping itu, dari pengertian itu kita kemudian akan membahas tentang data statistik. Karena basic utama dalam statistik itu adalah data. Ya. Jadi kalau yang sudah belajar statistik, tolong nanti kalau menyebut data, jangan data-data. Benar atau salah? Data itu sudah bentuk jamak. Tunggalnya adalah datum. Tapi memang tidak lazim kita menyebut datum-datum gitu ya. Nah, kita menyebut data saja. Tapi kalau sudah menyebut data berarti itu sudah jamak. Tidak perlu harus data-data. Nah, itu redundant jadinya. Baik. Nah, dari data itu, data statistik itu nanti kita akan menjadikan landasan untuk belajar tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, dari data juga kita nanti akan belajar tentang populasi dan sampling, sampel gitu ya. Jadi ada populasi, ada sampel gitu ya. Dan itu berangkat dari apa? Dari teori peluang, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari secara selintas. Dan yang paling penting adalah deskriptif statistik atau sering disebut dengan statistik sederhana. Kenapa disebut dengan statistik sederhana? Karena statistik ini tidak mengambil kesimpulan, ya, tidak mengadakan uji hipotesis, tetapi lebih tertuju, terfokus pada bagaimana menyajikan data dengan baik. Nah, biasanya bentuknya nanti dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram. Itu tampilan dari data deskriptif atau statistik sederhana. Dan kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar tentang statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Statistik inferensial itu adalah merupakan statistik lanjut, advanced statistik, gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan statistik inferensial? Karena di dalam mata kuliah ini, di dalam kajiannya,
kita berusaha untuk menarik kesimpulan, melakukan generalisasi. Ada uji hipotesis. Nah, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua pula, ada parametrik dan non-parametrik. Tetapi nanti yang akan kita pelajari adalah yang parametrik saja, yaitu menggunakan parameter tertentu, tolok ukur tertentu. Gitu. Kita tidak menggunakan non-parametrik, waktu kita tidak cukup. Gitu ya. Nah, statistik parametrik ini nanti akan kita kaji ke dalam dua topik besar, yaitu analisis korelasional dan juga analisis komparasional. Ya. Jadi itulah materi-materi yang insya Allah nanti akan kita bahas di dalam mata kuliah statistik pendidikan. Nah, dari statistik deskriptif, statistik inferensial, insya Allah nanti kita akan coba kaji dan aplikasikan dengan menggunakan software, yaitu SPSS. Apa itu SPSS? Ada yang tahu? SPSS adalah Statistical Program for Social Science, yaitu program statistik untuk ilmu sosial. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang nanti akan kita kaji selama 1 semester. Ya. Jadi luar biasa ini ya, materi kita cukup banyak ini ya. Kalau dilihat dari peta konsepnya kelihatannya tidak terlalu banyak sih. Tapi kalau sudah kita jabarkan menjadi materi, nah kelihatannya luar biasa. Nah, mulai hari ini kontrak belajar, kemudian pengertian dan ruang lingkup statistik ya, besok tentang konsep dasar statistik gitu ya. Nah, ini ada distribusi frekuensi dan seterusnya gitu. Ini nanti bisa dibaca. Tetapi percayalah bahwa ini semuanya nanti tidak akan kita kaji, tidak akan kita kaji di kelas terus. Nanti ada beberapa yang kita berikan dalam bentuk tugas. Anda cukup merespon dalam bentuk tugas. Gitu. Nah, oleh karena itu tadi menggunakan apa? Aplikasi gitu. Kalau menggunakan aplikasi itu jauh lebih mudah. Karena data kalau itu sudah jelas datanya dimasukkan ke dalam software tadi, langsung akan diolah dengan sangat cepat oleh software aplikasi tadi dengan SPSS tadi. Saya menyarankan nanti SPSS-nya versinya minimal itu 19, maksimal ya monggo. 25 sekarang sudah luar biasa gitu ya. Monggo silahkan nanti mencari, menginstal program aplikasi ini. Kalau tidak salah ini banyak di toko-toko ya, bisa di Els atau di yang lain atau di Jalan Kaliurang itu insya Allah juga ada. Maka silahkan nanti menginstal. Karena apa? Semua peserta didik wajib. Nanti kita akan gunakan aplikasi itu ya, jadi software itu. Itu untuk mempermudah kita di dalam mempelajari statistik pendidikan. Baik, jadi saya tidak akan berikan semuanya. Lalu begini, selain nanti penyampaian materi, kemudian ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugas nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya, Google Classroom boleh. Kemudian yang kedua, nanti ada UTS. UTS nanti dalam bentuk ujian tertulis, tetapi nanti bisa juga dalam nanti diberikannya di dalam Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya, setelah UTS, maka UAS-nya nanti berupa produk. Ya. Jadi saudara nanti harus membuat produk. Produknya apa? Produknya adalah analisis menggunakan aplikasi SPSS, lalu di-linkkan ke YouTube. Nah, linkkan ke YouTube. Jadi nanti itu salah satu tugas akhirnya. Jadi nanti insya Allah kalau di kelas lain kemarin menyepakati untuk tugas akhirnya itu nanti berbentuk kelompok ya, kelompok gitu ya. Jadi tidak individual. Di kelompok itu bisa saling berbagi gitu ya, saling berbagi. Cuma memang kendala yang terjadi sekarang itu biasanya masalah komunikasi gitu ya. Sinyal kalau kelompok antar kelompok itu topiknya nanti mau ngambil apa gitu ya. Setelah itu baru disepakati gitu ya, judulnya apa, lalu kita mau menganalisis dengan teknik apa. Jadi di situ mamanya contoh pakai regresi linier, sederhana, regresi berganda, ada juga uji beda, ada juga
ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, dan seterusnya. Nanti itu bisa dipilih. Nah, itu nanti tugas akhirnya seperti itu. Kenapa kok tugas akhirnya seperti itu? Karena untuk melatih skill tadi, agar bukan hanya pengetahuan, tetapi Anda bisa mengaplikasikan. Ya, mengaplikasikan. Jadi betul-betul praktek. Besok kalau Anda menulis skripsi, itu tidak perlu harus susah-susah. Karena apa? Sudah terbiasa. Oh, dulu saya menganalisis datanya seperti ini, kemudian caranya seperti ini, hasilnya seperti ini, langsung bisa menentukan, menyimpulkan. Wah, ini hasil saya seperti ini. Sekaligus Anda bisa berbagi, share ilmu kepada orang lain ketika nanti ditampilkan ke dalam YouTube. Nah, bisa jadi nanti malah Anda jadi YouTuber ya, YouTuber baru gitu ya. Nah, ini bermanfaat insya Allah. Jadi seperti itu. Saya sudah melakukan ini sejak 4 tahun terakhir ya. 4 tahun terakhir sudah saya lakukan dengan cara seperti ini. Jadi kakak-kakak kelas Anda sudah mengupload model YouTube seperti ini. Jadi selesai mata kuliah ini kemudian mereka punya tugas itu. Ya ada yang benar, ada yang salah gitu ya, wajar lah gitu ya. Setelah saya koreksi ya. Tapi insya Allah nanti kita akan kalau kita terbiasa terlatih nanti lama kelamaan akan sangat paham dan kemudian ketika mengupload itu betul-betul sudah yang terbaik. Makanya sebelum diupload nanti dianu dulu ya. Apa istilahnya itu dikonsultasikan dulu apa sudah betul atau belum gitu. Nah, itu yang terkait dengan materi kita. Ini kalau evaluasinya ini saya coba seperti ini. Ya, aplikasinya di dalam evaluasi ya kehadiran meskipun ini kehadiran itu ada yang sama sekali tidak memberikan bobot gitu ya, saya berikan bobot ya tetap. Tugas individual 15, diskusi kelas, keaktifan gitu ya. Termasuk nanti ketika ada presentasi kelas silahkan boleh gitu ya. Kemudian ada UTS 20%. Nah, yang paling besar itu adalah produknya gitu. Jadi karena ini adalah merupakan akumulasi totalitas dari pengetahuan Anda, kemudian pemahaman Anda dan sekaligus skill Anda. Sudah masuk semuanya di dalam produk ini. Makanya di situ bobotnya paling tinggi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah beberapa materi. Kemudian ini referensinya ya, referensi yang saya pakai. Kalau buku statistiknya ada statistika ya, statistika untuk analisis data penelitian, statistika terapan untuk penelitian, statistik jilid 2, kemudian metode statistika, pengantar statistik pendidikan, statistik dalam penelitian psikologi dan pendidikan. Nah, yang paling banyak saya pakai itu ada 3 di sini. Nomor 1, Pak Budi, kemudian Pak Sudiono Anas Sudiono, dan yang ketiga adalah Pak Winarsunu, Tulus Winarsunu. Nah, ini bukunya sederhana ya, jadi mudah dipahami gitu ya. Kalau yang pakai rumus asli statistika ya pakai Pak Sujana itu metode statistika. Nah, ini rumus-rumusnya masih asli matematik gitu ya, seperti matematik. Tapi kalau yang Pak Anas sama Pak Tulus itu sudah disesuaikan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah materi yang insya Allah nanti akan kita bahas, kita kaji di dalam 1 semester ini. Nah, monggo mungkin kalau ada yang berpendapat, berkomentar, dipersilahkan. Ada yang mau memberikan usul, saran? Tafadhol. Baik. Kalau tidak ini saya recording, saya off-kan dulu ya.